Mungkin sejawat yang kemarin ke WLCLC di Singapura telah mengikuti presentasi tersebut dari Prof. Paul Jen, yaitu di September lalu mengenai Flora 2. Kenapa Flora 2 ini dimunculkan dengan kombinasi antara osimertinib plus kemoterapi? Seperti kita ketahui, 5-year survival dari advanced non-small cell lung cancer itu sangat pendek sekali, 2-4%, dan satu dekade ini berubah menjadi 18% karena ditemukan driver mutation yang ada, dan uji klinis yang terbaru sangat cepat sekali, dan hasilnya meningkatkan sampai 5-year survival 18%. Dan Flora 1 yang kemarin itu sebenarnya PFS-nya sudah meningkat sampai 18,9 bulan, OS-nya sampai 39 bulan, dan studi yang baru ini kombinasi dengan kemoterapi ini menjadikan sekali. Jadi studi ini adalah kombinasi antara osimertinib dan kemoterapi dibandingkan dengan osimertinib monoterapi pada first line advanced non-small cell EGFR mutasi positif. Disclaimer dari AstraZeneca. Dan di sini seperti kita ketahui, advanced non-small cell lung cancer EGFR mutation positif itu standard of care-nya adalah TKI EGFR yang dalam perjalanan ternyata di terapi tidak segitu respon dan cepat progresif, tidak seperti hasil studinya 18,9 bulan, kadang 6 bulan, 10 bulan terjadi progresivitas. Itu tergantung beberapa faktor seperti faktor prognosis yang jelek, metastasis brain, dan L858R tidak begitu respon seperti exon 19. Dan osimertinib sangat sebagai TKI yang benar sangat baik pada metastasis brain dibandingkan TKI yang lain. Dan dari beberapa data klinis itu uji klinis di Jepang pada kombinasi gefitinib dengan kemoterapi dan OPAL study osimertinib dengan kemoterapi memberikan hasil yang lebih baik. PFS-nya sampai 31 bulan. Dan memang belum RCT di sini, dan dari Flora study ini di Flora 2 dibuat suatu randomized control trial pada advanced non-small cell lung cancer EGFR mutasi positif diberikan first line kombinasi tersebut. Dan alasannya kenapa digabung di sini osimertinib dengan kemoterapi, ya memang kita ketahui beragam mekanisme resistensi pada pemberian first line osimertinib. Itu bisa dari intrinsic factor, ya dari primernya. Jadi begitu diterapi ternyata responnya kurang baik, progresnya cepat, dan memang terjadi intratumoral heterogeneity. Di situ banyak co-alteration dan co-mutation yang ada, dan beberapa macam juga selnya yang EGFR-nya negatif itu masih ada. Jadi resisten meskipun diobati tetap terjadi progresivitas. Dan acquired mechanism itu setelah kita obati osimertinib terjadi perubahan, bisa terjadi perubahan EGFR dependent pada on targetnya atau EGFR independent pada off targetnya. Jadi perubahan driver mutation itu jadi C97, bisa MET mutation, HER2, BRAF, dan bahkan transformasi ke small cell lung cancer. Dan 40-50% itu tidak diketahui penyebabnya. Dan kombinasi dari kemoterapi ini dapat menghalangi dan mencegah dari cepatnya terjadi resistensi, dan sebagai efek aditif dan sinergik untuk melawan sel-sel yang resisten. Dan uji klinis yang ada dari Japanese study itu NEG 009 gefitinib plus kemoterapi, dan OPAL study osimertinib plus kemoterapi, dan hasilnya menjanjikan. Dan dari NCCN guidelines pun kita direkomendasikan untuk pemberian second line kemoterapi setelah terjadi progresivitas. Dan dari Flora study itu di 56% diberikan second line kemoterapi. Dan dari meta-analisis gefitinib erlotinib dibandingkan kemoterapi terjadi resistensi sekitar 66% itu diberikan second line kemoterapi. Dan dari Laksang study yang terjadi progresivitas 71% itu diberikan sequential treatment, 46% diberikan kemoterapi.
Dan dari hasil-hasil uji klinis yang lainnya, osimertinib kombinasi dengan kemoterapi memberikan improvement dari efikasi dan outcome dari pasien EGFR positif non-small cell lung cancer yang hepatitis. Dan ini desain studinya, jadi pasien advanced non-small cell lung cancer umur lebih dari 18 tahun, patologinya non-small cell lung cancer, EGFR 19 R858, PS-nya 01 dan terdapat metastasis brain juga yang stabil. Kemudian distratifikasi secara ras di sini, Asia, non-Asia, Asia non-Chinese atau Chinese Asia, kemudian EGFR dan PS-nya 01. Dan dibagi yang pertama osimertinib dikombinasi dengan pemetrexed dan platinum cisplatin atau carboplatin diberikan setiap 3 minggu 4 cycle dan dilanjutkan dengan maintenance dengan osimertinib plus pemetrexed dan evaluasi progresivitasnya dibandingkan dengan monoterapi osimertinib. Dan endpointnya di sini progression free survival, second endpointnya overall survival, response rate, duration of response, kemudian disease control rate dan quality of life-nya dan participant. Dan basic dari karakteristiknya di sini equal antara kombinasi osimertinib dengan kemo dan osimertinib monoterapi dari jenis kelamin sampai metastasis brain dan EGFR mutasinya. Dan hasilnya signifikan sekali di sini, hazard ratio-nya 0,62 didapatkan kombinasi osimertinib plus kemoterapi 25,5 bulan dibandingkan yang monoterapi 16,7, dan hazard ratio 62 berarti 38% itu lebih baik jika diberikan kombinasi tersebut, dan memperbaiki di sini 8,8 bulan. Dan dilihat dari independent review-nya didapatkan lebih baik justru di sini 29,4 bulan yang kombinasi, dan yang monoterapi itu 19,9 bulan, dan di sini memperbaiki 9,5 bulan dibandingkan diberikan single atau monoterapi osimertinib. Dan dari subgroup analisisnya didapatkan di sini all prefer ke pemberian kombinasi kemoterapi plus osimertinib dari jenis kelamin, ras, EGFR maupun metastasis brain. Dan dari metastasis brain di sini bermakna hazard ratio-nya 0,47, yang artinya 53% itu lebih baik diberikan kombinasi osimertinib plus kemoterapi, didapatkan median PS-nya di sini 24,9 bulan, yang single atau monoterapi 13,8 bulan, dan yang tanpa metastasis di sini 27,6 bulan, yang monoterapi osimertinib 21 bulan. Dan jika dipisah di sini exon 19 memang lebih baik dari L858R, didapatkan hazard ratio 0,60, dan artinya di sini 40% itu lebih baik diberikan kombinasi osimertinib plus kemoterapi, yaitu didapatkan PS-nya 27,9 bulan, jika monoterapi 19,4 bulan, dan pada L858R 24,7 bulan, dan yang monoterapi 13,9 bulan. Dan second progression free survival di sini jadi pasien setelah progresif kemudian diikuti tetap diberikan terapi tersebut sampai terjadi second progression, itu hasilnya bermakna di sini hazard ratio 0,70, artinya 30% itu lebih baik pada pasien diberikan osimertinib plus kemoterapi, didapatkan PFS-nya 30 sampai 30,6 bulan, dan yang monoterapi 27 bulan. Dan yang overall survival memang masih imatur datanya karena terjadi sequential treatment di sini yang pada kombinasi kemo dan osimertinib itu 33% ke second line kemo, dan yang monoterapi di 54% diberikan second line kemo. Dan respon rate-nya di sini yang osimertinib plus kemo itu 83%, dan yang monoterapi 76%, dan didapatkan duration of response itu
itu bertahan sampai 24 bulan pada yang kombinasi, dan yang monoterapi itu 15,3 bulan. Jadi perbedaannya hampir 2 kali. Dan safety profile di sini dari pemberian median, pemberian osimertinib bisa sampai 22,3 bulan, dan pemberian kombinasi maintenance primary test itu bisa sampai 12 cycle mediannya. Dan memang efek samping lebih tinggi pada kombinasi osimertinib plus kemoterapi, terutama di sini 15% dari pasien terjadi hematologic toxicity, ya anemia, neutropenia, trombositopenia, dan leukopenia. Dan kejadian ILD di sini justru yang osimertinib plus kemo 3%, yang monoterapi osimertinib 4%. Dan kesimpulannya memang osimertinib ini kombinasi dengan kemoterapi memberikan hasil yang bermakna secara statistik dan klinis. Hasil tesio 0,62, yang artinya 38% jika kita berikan pada pasien itu sangat bermanfaat pada kombinasi osimertinib plus kemoterapi. Dari hasil investigasi, investigator ini sendiri memperpanjang 8,8 bulan, dan dari hasil independent review itu 9,5 bulan. Dan PFS itu baik untuk second progression, metastasis brain, exon 19 dan exon 21. Meskipun overall survival ini masih immature, data baru 3 tahun nih, belum selesai sampai 5 tahun, masih dievaluasi. Dan safety profile-nya di sini memang efek hepatogenik toxicity-nya itu tinggi, dan tapi manageable dan tolerable. Dan kedepannya masih dievaluasi mengenai pola mekanisme resistensi yang ada setelah pemberian osimertinib dengan DNA. Dan kedepannya memang sangat menjanjikan untuk first line opsi yang baru untuk first line advanced non-small cell lung cancer EGFR mutasi positif dengan pemberian kombinasi osimertinib plus kemoterapi. Ini data dari Darmais yang kita telah publish di Research Square di Scopus ini. Kita datanya memang hasil histologi itu lebih tinggi, dosing lebih tinggi dari biopsi, kemudian TTNA lebih tinggi dari core biopsi, dan adenokarsinoma sekitar 63% di sini. Dan kita telah lakukan reflex test di sini, EGFR, ALK, dan PD-L1. Dan pentingnya di sini untuk pemeriksaan NGS liquid biopsy untuk menentukan commutation atau alteration. Dan ini baru submit, masih under review di BMJ Journal. Ya, genomic feature, jadi gambaran genomik yang ada di pasien di Darmais. Kita lakukan liquid biopsy dengan ctDNA, ditemukan memang 62,5% single mutation, tapi ada beberapa commutation, dan yang paling tinggi itu dengan P53 dan P3. Dan itu sangat mempengaruhi treatment yang kita berikan TKI. Jadi pada studi yang ditentukan exon 19 dan 21, ternyata banyak sekali commutation to alteration yang ada, khususnya pasien karakteristik di Indonesia ini P53 dan P3 yang mempengaruhi survival dari pasien. Dan ini publish di IJOP baru kemarin, ya, liquid biopsy sangat penting, khususnya pada pasien-pasien yang tidak dapat jaringan yang kuat, dan penting pula untuk menentukan molekular resistensi yang pada advanced non-small cell lung cancer. Dan ini datanya kita kumpulkan dari 2018, itu dari reflex test ALK, EGFR, kemudian PD-L1, dan yang mampu juga kita lakukan untuk NGS, pemeriksaan liquid biopsy, PCR, dan NGS. Dan didapatkan dari PCR 47% positif common mutation, 37%, dan yang rare mutation 10%, dan beberapa itu double mutation dan triple mutation. Dan dari hasil NGS didapatkan justru lebih tinggi EGF mutationnya di sini 51,7%, dari 90M itu 14,2%, dan yang menariknya di sini berupa co-alteration dan co-mutation yang kita dapatkan, ya P53 yang paling tinggi 13,9%, dan P3 itu 8,9%. Dan ini mempengaruhi dari treatment TKI yang kita berikan. Dan ini case report dari pasien laki-laki Tuan P dari Bali, pasien Bayu, dengan sesak efusi pleural, kita pasang detail dan fluodesis, kemudian di PET scan massa di bawah, ada metastasis di sebelah KGB, suprarenal,
peribronkial, paratrakeal, supratrabecular, arsila, dan di biopsi adenokarsinoma. Dari PCR, IGFR wild type, ALK negatif, PD-L1-nya 0%. Dan adenokarsinoma T4, N3, N1, T4B, metastasis lymph node, yang malignant pleural effusion, kemudian dilakukan kemoterapi cisplatin pemetrexed. Dan kembali ke Bali dilanjutkan sampai 3 siklus. Di resis terjadi progresif di pericardial effusion dan masa membesar. Kita lakukan rebiopsi tapping dari perikardnya, diperiksa NGS, hasilnya L861Q positif, rare mutation di exon 21 dan P53. Dari hasil MBT disepakati untuk dilakukan kelanjutan kemo plus osimertinib di sini. Jadi double osimertinib plus kemoterapi, kemudian maintenance pemetrexed osimertinib. Waktu itu belum ada Flora 2, kita mengikuti dari OPAL study di Jepang pasien. Dan evaluasi resis ternyata masanya berkurang, efusinya berkurang, dan KGB-nya berkurang. Dan evaluasi setelah 6 bulan berikutnya ternyata progresif lagi, terjadi masa membesar, KGB bertambah di sini, dilakukan rebiopsi di KGB dan masa primernya, diperiksa NGS-nya, ternyata pola mekanisme resistensinya terlihat di sini, timbul semua ALK positif, P3 positif, IGFR berubah dari L858R menjadi exon 19 yang rare, 709 dan 7848, P53 positif, dan RDBB exon 20 insersi. Dan dari MVP disimpulkan kita stop untuk maintenance pemetrexed karena masih ada IGFR positif rate dan ALK positif dari NGS. Kemudian kita kombinasi dengan sumetinib plus lorlatinib, masuk ke bulan ketiga, evaluasi Oktober kemarin. Pasien dalam 18 bulan, jadi pertama kemo, cisplatin pemetrexed, dan plus osimertinib, maintenance pemetrexed osimertinib, dan saat ini dikombinasi osimertinib plus lorlatinib. Pasien kembali ke Dr. Dayu di Barat. Dan ya di sini lihat pentingnya kita evaluasi monitoring dengan repeat biopsi dan NGS untuk mengetahui pola mekanisme